Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas G 2023 akan memaparkan materi mengenai visualisasi. Di sini saya Wilasih Jabarila dengan NIM 2311039 akan memaparkan materi tersebut terlebih dahulu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ais Jakiyah. Nah, di sini ada pengertian visualisasi, di mana visualisasi informasi adalah teknik penyajian data yang kompleks dalam format visual yang intuitif, sehingga memungkinkan penonton untuk menangkap dan menganalisis informasi dengan cepat dan efisien. Visualisasi ini juga mencakup berbagai bentuk seperti peta, grafik batang, grafik garis, dan infografis yang membantu dalam mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada berbagai audiens. Visualisasi juga mampu memberikan informasi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat membantu kita memahami data yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Nah, contoh visualisasi dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah memperkirakan cuaca, seperti aplikasi dan situs web cuaca yang menggunakan peta, ada ikon, kemudian ada grafik untuk menunjukkan perkiraan curah hujan, suhu, biasanya ada angin juga. Nah, informasi ini juga disajikan dalam bentuk visual agar mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian ada tujuan visualisasi informasi. Yang pertama, mengeksplor sebuah gambar untuk mengetahui dalam informasi yang tersirat di dalamnya. Yang berarti ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya bisa memudahkan pemahaman, mengidentifikasi pola, dan tren. Misalnya, seperti kita menunjukkan tren pertumbuhan atau penurunan dari waktu ke waktu. Kemudian, membantu dalam pengambilan keputusan seperti diagram atau peta yang dapat membantu dalam memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat. Kemudian, tujuan visualisasi informasi yang kedua, ada menghitung sebuah gambaran dalam hal perhitungan apapun yang terdapat dalam gambar. Ketika kita berbicara mengenai menghitung gambaran dalam visualisasi informasi, maksudnya yaitu menggunakan representasi visual untuk menganalisis data dan memperoleh wawasan yang berguna, di mana visualisasi ini memungkinkan analisis data yang mendalam dengan menyajikan informasi dalam format yang mudah dicerna, seperti diagram sebar yang membantu kita mengidentifikasi korelasi antara dua variabel. Sedangkan heat map dapat menunjukkan intensitas atau frekuensi data dalam suatu area. Kemudian tujuan visualisasi informasi yang ketiga ada menyampaikan informasi yang ada dalam gambar tersebut, yang berarti bertujuan untuk membuat data lebih mudah diakses, dipahami, dan diinterpretasikan. Misalnya, kita memudahkan pemahaman data karena visualisasi informasi membantu mengubah data yang kompleks menjadi bentuk data yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, seperti grafik, kemudian ada peta dan diagram yang menyampaikan informasi secara langsung tanpa memerlukan penjelasan yang panjang. Saya Ais Jakiyah akan memaparkan materi tentang visualisasi informasi, yaitu jenis-jenis visualisasi informasi. Yang pertama ada grafik batang atau bar chart, di mana jenis grafik ini digunakan untuk membandingkan nilai antara kategori atau grup, seperti gambar di bawah menunjukkan diagram batang yang menggambarkan presentasi karyawan yang puas dengan kualitas pekerjaan mereka berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti masing-masing karyawan, di mana tinggi setiap batang menunjukkan presentasi karyawan yang puas dengan kualitas pekerjaan mereka dalam setiap jenis pelatihan. Yang kedua ada grafik garis atau line chart, biasanya digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Contoh dalam gambar di bawah yang menunjukkan penjualan strategi game
dari tahun ke tahun, di mana ada garis biru yang menunjukkan total penjualan global game strategi dari tahun 2011 hingga 2016. Berdasarkan grafik garis, total penjualan global game strategi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2011, total penjualan global game strategi hanya sebesar 700 miliar dolar. Pada tahun 2016, total penjualan global game strategi turun menjadi 100 miliar dolar. Yang ketiga ada diagram lingkaran atau PA chart. Pada diagram ini, diagram yang menampilkan bagian dari keseluruhan dalam bentuk presentasi. Pada contoh, gambar di bawah adalah gambar diagram lingkaran yang menunjukkan presentasi laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi. Diagram lingkaran dibagi menjadi beberapa sektor, dengan masing-masing sektor memiliki proporsi laki-laki dan perempuan dalam populasi tersebut. Yang keempat ada histogram. Histogram adalah jenis visualisasi informasi grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dari satu variabel numerik. Setiap bar atau batang pada histogram mencakup rentang nilai tertentu atau dikenal sebagai bin atau kelas, dan tinggi bar yang menunjukkan frekuensi data dalam tentang tersebut. Seperti gambar di bawah yang menunjukkan histogram data pohon pinus di kebun X. Ada sumbu X yang menunjukkan tinggi pohon pinus dalam meter, dan sumbu Y menunjukkan jumlah pohon pinus dengan ketinggian tertentu. Ada batang histogram menunjukkan frekuensi data untuk setiap kategori variabel. Dalam gambar ini, batang histogram menunjukkan jumlah pohon pinus dengan ketinggian tertentu. Bahwa sebagian besar pohon pinus di kebun X memiliki ketinggian antara 12 dan 14 meter. Ada beberapa pohon pinus yang memiliki ketinggian kurang dari 12 meter dan beberapa pohon pinus yang memiliki ketinggian lebih dari 14 meter. Yang kelima ada timeline, yaitu jenis visualisasi gambar yang menampilkan kejadian atau data penting dalam urutan kronologi.